Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya kita sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Itu semua kita lakukan sebab kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang adalah firman telah menjadi manusia, telah mengadakan karya penebusan dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Akan datang kembali untuk menjemput kita. Karena itulah kita mengucap syukur, karena itulah kita bersuka cita dan karena itulah kita mengasihi Tuhan. Dan tentunya kalau kita pagi ini mau bersekutu, mau memenuhi panggilan Tuhan untuk merayakan kenaikannya ke surga, karena kita mau menjadi saksi bagi Dia. Hari ini seluruh dunia tahu bahwa semua orang Kristen, semua orang percaya merayakan kebangkitan Tuhannya. Amin. Saya berharap dimanapun kita berada, bertemu dengan siapapun pagi ini, hari ini, kita mau mengatakan bahwa Yesus, Juru Selamat kita, tidak hanya mati tetapi bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah ini yang memotivasi kita dalam kasih kita, kesetiaan kita, ketekunan kita di dalam mengiring Tuhan. Mari pagi ini saya akan mengajak kita kembali mengingat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kita akan melihat maknanya. Mengapa dia naik ke surga dan mengapa kita harus merayakannya, mengucap syukur, menyembahnya, memuliakan dia. Untuk itu mari kita membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu peristiwa yang sangat luar biasa saat-saat kenaikan Yesus ke surga, saat dia terangkat ke surga. Dia telah membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Mengapa Betania? Saya pikir bukan sekedar pilihan geografis, tetapi Betania adalah tempat di mana Yesus mengadakan mukjizat yang sangat besar di mata orang-orang pada waktu itu. Dia membangkitkan Lazarus. Di Betania dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lazarus, Marta, dan Maria. Di Betania dia menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan saat dia memberkati murid-muridnya, maka dia berpisah dan terangkat ke surga. Dan menyaksikan terangkatnya Yesus ke surga, murid-murid tidak berduka cita, tidak sedih lagi, tidak kecewa lagi. Tetapi justru mereka menyembah kepada Yesus yang terangkat itu. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka kembali ke dalam kehidupannya sehari-hari dengan bersuka cita. Mereka menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tentunya kita mau supaya kenaikan Yesus ke surga membawa dampak yang sama seperti yang dialami oleh para murid. Amin. Kenaikan Yesus ke surga seharusnya membuat kita menyembah Dia. Ingat bahwa Yesus mengatakan Allah itu mencari penyembah-penyembah benar. Orang-orang yang menyembah
Bapa di dalam roh dan kebenaran. Seharusnya kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu menjadikan hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kegembiraan. Bapak Ibu, kalau kita memahami betul arti kenaikan Yesus ke surga, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersukacita di atas muka bumi ini. Ya, sukacita itu seharusnya tampak di sorot mata kita ya, sekalipun mungkin kita lelah dalam pergumulan, tapi menyadari berkat-berkat yang ada pada kenaikan Tuhan itu membuat kita bersukacita, pasti itu. Seperti para murid, dia paham betul makna kenaikan Yesus ke surga ini. Dan kenaikan Yesus ke surga seharusnya mendorong kita untuk senantiasa beribadah. Ingat, firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan hari-hari ibadah seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Bapak Ibu, kita tidak mau menjadi seperti kebanyakan orang yang tidak setia beribadah. Ingat bahwa ibadah yang disertai dengan sukacita, kegembiraan, rasa cukup, damai sejahtera, itu mendatangkan keuntungan yang besar. Mungkin Bapak Ibu tidak melihat keuntungan itu sekarang, tapi Alkitab berjanji bahwa Tuhan berjanji bahwa jerih payah kita, ibadah kita, pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Dan biarlah kenaikan Yesus ke surga ini memotivasi kita untuk terus memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah? Tidak ada cara lain selain kita memberitakan Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah naik ke surga, yang begitu luar biasa memberkati kita dan akan datang kembali menjemput kita untuk masuk dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Mari saya akan menyampaikan sedikit lebih detail tentang kenaikan Yesus ke surga yang seharusnya membuat kita sungguh-sungguh bersukacita, sungguh-sungguh bergembira, yang seharusnya membuat kita sujud menyembah Dia, menjadi penyembah-penyembahnya, yang mendorong kita setia dalam ibadah-ibadah kita. Mari, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa kita harus menyembah Yesus? Setia beribadah kepadanya, memuliakan dengan memberitakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, karena kenaikan Yesus ke surga itu menyatakan kepada kita atau menandakan bahwa pekerjaannya di atas muka bumi ini sudah selesai, Bapak Ibu. Yesus telah menyelesaikan misinya. Ini yang harus kita syukuri. Tidak ada hal yang lebih baik daripada pekerjaan itu selesai. Amin. Bapak Ibu, kalau kita punya pekerjaan, punya PR, punya tugas, punya misi tidak selesai, itu artinya kita gagal. Yesus naik ke surga, itu menunjukkan bahwa dirinya tidak gagal. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia telah berkata sebelum kematiannya, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kenapa dia pergi kepada Bapa? Dia mengatakan juga di dalam doanya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu bisa membaca di Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Nah, apa pekerjaan Yesus ketika dia datang dari Bapa, datang ke dunia? Pekerjaannya adalah menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu senang diselamatkan? Kalau kita nggak merasa tersesat, kalau kita nggak merasa perlu diselamatkan, kita nggak akan merespon berita baik ini. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu adalah maut. Bapak Ibu percaya kalau tanpa Yesus kita akan dihukum di neraka untuk selama-lamanya? Percaya? Amin. Jangan percaya kata orang-orang yang katanya Yesus tidak akan tega menghukum orang di neraka.
Tapi saya mengingatkan Yesus kita itu adil, Yesus kita itu benar. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Dia pasti akan menghukum dosa dan memberi upah kepada orang-orang benar. Tapi puji syukur, Dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Dia telah datang untuk membebaskan kita dari kutuk hukum dosa. Dia telah datang untuk melepaskan kita dari murka Allah dan memberikan kita jalan untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Itu artinya kehidupan yang kekal. Dan itu telah selesai dikerjakan. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Dia berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, dan sekarang kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkannya. Pekerjaannya telah selesai. Dan ini yang seharusnya mendorong kita untuk mengucap syukur, untuk bersuka cita, untuk sujud menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Terima kasih Yesus. Saya sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Terima kasih saya memiliki jalan masuk kepada Bapa untuk memiliki persekutuan dengan Dia. Percaya bahwa pekerjaan Yesus untuk menyelamatkan kita sudah selesai? Amin. Percaya bahwa kita sudah diselamatkan? Nah, itulah yang seharusnya membuat kita sujud menyembah Dia. Bapak Ibu, kita seringkali memarahi anak-anak kita kalau ketika kita memberkati dia dengan apapun juga dan tidak mengucapkan terima kasih. Kalau kita mengasihi sesuatu, ayo bilang apa? Makasih Ma, makasih Pak. Sekarang, anggap saja saya wakil Allah di sini. Saya mengatakan kepada saudara, Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelamatkan kita. Yesus telah memberikan anugerah hidup yang kekal. Ayo bilang apa? Kok enggak kompak? Saya ngomong lagi, saya wakil Allah. Ayo, Yesus telah menyelamatkan jiwa kita, pekerjaannya telah selesai, Dia naik ke surga dan Dia menganugerahkan hidup yang kekal. Ayo bilang apa? Amin. Ini yang harus kita lakukan, dan terima kasih kita bukan hari ini aja. Lihat para murid, pulang dengan sukacita. Sukacitanya itu bukan hanya waktu itu saja, tetapi setiap hari dalam hidupnya. Kita membaca di Kisah Para Rasul. Bagaimana mereka pulang dengan sukacita, melayani dengan sukacita, menghadapi penderitaan dengan sukacita. Bagaimana mereka terus beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus turun, 3.000 jiwa diselamatkan. Bayangkan, tiap-tiap hari mereka bersekutu. Tiap-tiap hari mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau enggak penuh sukacita, enggak mungkin itu terjadi. Kalau Bapak Ibu enggak seneng, enggak suka cita karena keselamatan, enggak mungkin suka berdoa, enggak mungkin suka baca Alkitab, enggak mungkin mau beribadah kepada Tuhan. Apa gunanya kita melakukan sesuatu tanpa bersuka cita? Enggak jadi berkat. Ingat kata Tuhan Yesus, jangan bersungut-sungut, lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu harus dengan sukacita, Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat saya khotbah dengan sukacita pagi ini? Amin. Nah, saya mau lihat ini ibadahnya sukacita enggak? Mari, pekerjaannya udah selesai Bapak Ibu. Artinya bahwa kita mendapatkan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini berkat yang sangat luar biasa. Dan sekarang Dia naik ke surga. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Fakta bahwa Dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Ini menunjukkan bahwa pelayanannya, pengorbanannya dikenan oleh Bapa. Sekali lagi, menyatakan bahwa pekerjaannya telah selesai, artinya dosa kita sudah diampuni, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita telah dipulihkan hubungan dengan Allah, kita menikmati perdamaian dengan Allah Bapa di surga. Dan kalau kita berdamai dengan Allah, Dia mengatakan apa? Dia pasti memberkati kita.
Dia pasti menolong kita, Dia pasti menyertai kita untuk selama-lamanya. Biarlah ini menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh bersuka cita, sujud sembah, dan terus komitmen untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang berikutnya, kenapa murid-murid begitu bersuka cita, menyembah Dia, memuliakan Tuhan, rajin beribadah? Karena kenaikan Yesus ke surga itu memulai satu pelayanan yang baru di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga bukan berarti kalau sudah selesai pekerjaannya, sudah dia cuti. Udah beres, selesai. Aku enggak akan melakukan apa-apa lagi. Aku akan menikmati kesenangan, ya, santai-santai seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Tidak, Yesus tidak pernah berhenti bekerja sampai sekarang ini. Dan itu memberi jaminan bahwa kita pasti aman di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengasihi aku, perhatikan, ya, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itu di Yohanes 14 ayat 28. Mengapa Yesus mengatakan bahwa kamu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa? Karena dia pergi ke sana untuk menyempurnakan atau menyelesaikan pekerjaannya, meneruskan pekerjaannya di sorga. Ini yang harus kita syukuri. Dan kalau dia berkata sebab Bapa lebih besar daripada aku, tidak berarti bahwa dia menyangkal kealahannya. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Selama Yesus ada di atas muka bumi ini, dia telah mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Dia adalah Allah di dalam daging. Amin. Dengan sukarela dia membatasi dirinya, ya, sebagai manusia. Dia bergantung kepada Bapa. Kemuliaannya terselubung. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Tetapi dia sesungguhnya adalah Allah yang maha mulia. Ingat ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus sekilas melihat kemuliaan Yesus pada waktu dia berubah rupa, ya, maka mereka begitu kagum, wajah Yesus bersinar terang, menggunakan jubah putih berkilauan, sampai-sampai mereka sujud menyembah dan mengatakan, baiklah kami mendirikan 3 tenda di sini. Karena pada waktu itu Yesus disertai dengan Musa dan Elia. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dia adalah Allah. Amin, Bapak Ibu. Allah yang menjadi manusia. Tetapi setelah dia kembali kepada Bapa, dia kembali kepada kemuliaannya yang semula. Kemuliaan yang dimilikinya sejak segala sesuatu belum diciptakan. Karena dia adalah mulia, dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal kita. Dia mengirim Roh Kudus kepada kita untuk memperlengkapi kita, untuk menguatkan kita, untuk memberdayakan kita melayani dia. Ya, kalau berbicara mengenai aspek pelayanan Yesus di surga itu ada banyak aspek. Tapi saya mau mengemukakan beberapa hal di sini. Yang pertama, perhatikan bahwa dia itu kembali kepada kemuliaannya. Ya. Bapak Ibu bisa melihat di Yohanes 17 ayat yang kelima, ya, dia mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengatakan, aku ini ada sebelum dunia ada. Aku adalah Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang mulia, yang telah menjadi manusia, tetapi sekarang dia kembali kepada kemuliaannya. Bapak Ibu, Yesus yang kita sembah adalah Allah sepenuhnya, amin. Tetapi dia juga adalah manusia sepenuhnya. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal kita. Pemuliaan Yesus digenapi saat dia mati. Di atas kayu salib memikul dosa-dosa kita. Saat dia dikuburkan dan naik dan dibangkitkan dan naik ke surga untuk kita.
Kita tidak seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus ya yang melihat kemuliaan Yesus, tapi kita percaya bahwa dia adalah Allah yang mulia. Dia bukan manusia biasa sama seperti kita. Dan kalau kita nanti berjumpa dengan dia, kita akan melihat dia dalam kemuliaannya yang sesungguhnya. Bapak Ibu ingat ketika Yesus menjumpai Yohanes Rasul di Pulau Patmos, ketika Yesus menjumpai Rasul Yohanes, dia menjumpainya dengan segala kemuliaannya. Dia tidak datang dengan tubuh kebangkitan seperti yang dilihat oleh para wanita ya, atau para murid pada waktu itu, tidak seperti yang dilihat oleh Thomas ketika dia meraba luka-luka di tangannya, ya di kepalanya, di kakinya, di lambungnya. Tidak, tetapi dia datang dengan kemuliaan, dan saat menjumpai Yohanes Rasul, kira-kira bagaimana sikap Yohanes Rasul? Hai Yesus? Enggak. Hai apa kabar? Enggak. Tapi dia langsung tersungkur. Bapak Ibu bisa membaca di Wahyu pasal 1. Ketika melihat Yesus dalam kemuliaannya, langsung dia tersungkur, lemah, lunglai, seperti orang yang mati rasanya, katanya seperti itu. Itulah yang seharusnya memotivasi kita untuk mengucap syukur, bersuka cita, menyembah dia, memuliakan dia, sebab dia itu Allah yang mulia. Sekarang kita tidak melihat dia, tetapi kita percaya kepadanya, dia Allah yang mulia. Seharusnya itu membuat kita to bow down, untuk sujud, kneel before him. Mengatakan, ajaib engkau Tuhan, mulia engkau Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Itu yang kita baca di Wahyu pasal 5 ayat 13. Ketika kita melihat kumpulan besar orang-orang kudusnya Tuhan di depan tahta anak domba Allah itu, mereka berkata apa? Segala pujian, hormat, dan syukur, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya hanya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita bersuka cita, kita menyembah dia, kita beribadah seperti sekarang ini, apa yang kita katakan sesungguhnya adalah segala puji-pujian, segala kemuliaan, segala kehormatan, segala kuasa hanya bagi Yesus. Bapak Ibu mau memberikan segala kemuliaan untuk Tuhan? Amin. Kita harus mempunyai mata rohani ya. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus melihat apa yang kita lakukan sekarang ini? Tuhan Yesus melihat apa yang kita buat. Amin. Saudara tahu loh apa yang saudara pegang sekarang ini? Yang membawa Alkitab tablet, Tuhan tahu loh kalau kita lihat WA, Facebook, TikTok. Mari kita seperti yang ditunjukkan kepada kita orang-orang kudus di hadapan tahta itu. Mari kita memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi dia. Artinya apa? Kita tunduk, kita menyerah, kita taat pada kehendaknya. Dia mulia, dia sederajat dengan Bapa. Dia melanjutkan kemuliaannya pra-inkarnasinya. Tetapi Bapak Ibu yang sungguh luar biasa, bahwa Yesus di surga itu dia mengenakan tubuh kebangkitan. Amin. Jadi di surga, kalau sebelumnya yang ada adalah Bapa, Anak, dan Roh, ketiga pribadi ini adalah satu Allah dan adalah firman, tetapi setelah inkarnasi, setelah kematian, setelah penguburan, setelah kebangkitan, setelah kenaikannya, di surga itu Yesus dengan tubuh kebangkitan. Dia itu bangkit secara tubuh, amin. Saya mau memastikan ini, dia itu bangkit secara tubuh, bisa makan ikan goreng, bisa minum anggur, bisa makan roti perjamuan ketika bersama-sama dengan Kleopas dan temannya itu. Dia bisa diraba. Dia bukan hantu karena punya daging dan
dan punya tulang. Jadi dia itu bangkit dalam tubuh kebangkitan. Yang juga kita akan dibangkitkan dengan cara yang sama. Dan dia naik itu dengan tubuh kebangkitan. Dan dia juga akan turun dengan tubuh kebangkitan. Artinya bahwa benarlah pengharapan kita akan dibawa ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi di surga, di langit baru dan bumi baru, kita akan melihat Yesus dalam tubuh kebangkitan. Kalau dia mau menunjukkan kemuliaannya sewaktu-waktu, itu ada dalam kuasanya. Tetapi dia juga bisa menunjukkan dirinya dalam tubuh kebangkitannya. Karena memang dia bangkit dalam tubuh kebangkitan, dalam tubuh, dia naik secara tubuh dan dia akan turun secara tubuh. Kita punya jaminan bahwa satu saat Tuhan akan memuliakan kita dengan tubuh kebangkitan. Dan bahwa tubuh kebangkitan itu fix bisa tinggal di surga, saudara. Amin. Tubuh kebangkitan itu kekal. Tidak akan menua, tidak akan rusak, tidak akan mengalami kemerosotan, ya, seperti yang kita alami sekarang. Tidak ada kematian, ya bisa makan, bisa minum, tetapi tidak butuh makan minum untuk hidup. Wow. Mau makan banyak juga nggak akan melar, jadi kegemukan, nggak usah takut sakit penyakit. Itu yang seharusnya membuat kita sujud menyembah Yesus. Amin. Nah, dia kembali kepada kemuliaannya menegaskan bahwa Allah kita itu mulia. Yesus yang kita sembah itu mulia. Seharusnya Allah kita memberikan segala pujian, hormat, kuasa kepadanya. Inilah inti ibadah Bapak Ibu. Inti ibadah itu memuliakan Yesus yang memang dia maha mulia. Tugas kita bukan menjadikan dia mulia, tidak. Tugas kita adalah membuat kemuliaannya itu dikenal oleh banyak orang. Nah, saya beri contoh aja ya. Kalau ketemu bupati kira-kira pakai baju terbaik enggak Bapak Ibu? Amin. Pakai baju resmi enggak? Itu artinya kita menghargai bupati sebagai orang yang terhormat. Kita menunjukkan bahwa dia itu terhormat. Nah, kalau datang menemui bupati pakai celana kolor, kira-kira apa yang terjadi? Disambut saudara, pasti disambut wong anake dhewe. Tapi tidak demikian dengan kita kan begitu ya. Sekalipun kita anaknya, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Allah kita itu mulia. Orang Kristen kalau ibadah kok rapi ya, kok bersih ya. Tidak berarti bahwa kita kolot ya. Enggak saudara, kita tahu memuliakan dia. Kita tahu menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya kita menyembah Allah yang mulia, Allah yang maha besar. Nah, berkenaan dengan kenaikannya juga, dia naik itu untuk bersyafaat bagi kita. Amin. Dia menjadi pembela kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 13, dia telah naik ke surga menjadi pembela bagi kita. Dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, dia menjadi pengantara kepada Bapa. Dia tidak menjadi pembela pengantara hanya untuk berdoa, untuk memohon kepada Bapa, untuk memenuhi kebutuhan kita di hadapannya. Tetapi lebih dari itu, dia naik ke surga untuk mempersembahkan darahnya sendiri satu kali untuk selama-lamanya bagi penebusan dosa kita. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan untuk dia yang telah mempersembahkan darahnya untuk keselamatan jiwa kita? Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang telah mempersembahkan darahnya untuk kita? Berterima kasih, amin. Menyembah, mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Ini berkat yang harusnya membuat kita bersuka cita. Kemudian dia naik ke surga adalah untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita Bapak Ibu.
Kita semua tahu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Dan aku akan datang kembali supaya di mana akan menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu juga berada. Bapak Ibu suka tinggal bersama dengan Yesus? Benar. Amin. Kalau pergi ke surga yang dicari Yesus atau emas atau permata atau sesuatu yang lain? Ya seperti kita ini biasanya kalau mau bertamu ke rumah orang itu gini, tuan rumahnya bilang seperti ini, aduh maaf ya tidak nemu apa-apa, cuman air putih. Memangnya saya datang mau menemui air putih? Mau cari kue? Yang wadahnya kongguan tapi isinya rempeyek. Kan saya datang untuk ketemu orangnya. Kadang rayon-rayon menjadi beban. Waduh, kalau ketempatan rayon takut gak bisa menyediakan kue, bakpao. Kita kumpul bukan untuk kue dan bakpao. Kalau ada ya puji Tuhan. Kalau gak ada ya sudahlah. Kenapa susah? Karena kita mau ketemu saudara seiman. Karena sukacita kita bukan ketemu air putih, bukan ketemu teh, bukan ketemu susu, bukan ketemu roti. Tapi sukacita kita karena kita bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Nah, kalau di surga sukacita kita itu adalah melihat Yesus. Saya mau bertanya, adakah kerinduan untuk melihat Yesus dalam hati kita ini? Saudara, kalau ke gereja ini mau cari berkat Tuhan atau cari Tuhannya? Amin. Harusnya kita cari Tuhannya dong. Kita kan jengkel ya kalau anak-anak kita telepon gara-gara uang kosnya harus dibayar hari ini gitu. Pa, apa? Jok lupa uang kosnya. Tapi enggak pernah, Pa, aku kangen sama papa. Sakit hatiku. Lama enggak telepon, tiba-tiba, Pa, uangku udah mau habis. Mbok ya, Pa, video call ya, carilah papanya. Tumben nak? Iya aku kan kangen sama papa. Papa kan kekasih hatiku kan begitu. Yuk kita ke gereja supaya kita diberkati. Bukan itu salah. Tetapi mari kita seperti Paulus, terlebih suka aku beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Bapa, pada Yesus. Aku ingin berjumpa dengan Yesus. Makanya orang lama itu buat pujian luar biasa. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya Dia. Amin. Ada kerinduan. Yesuslah kerinduan kita. Nah kadang orang ke gereja mau lihat sesuatu yang lain. Mau berjumpa sesuatu yang lain. Saudara, kita berjumpa dengan Yesus saat ini terutama melalui firman-Nya. Kalau Bapak Ibu mau melihat Yesus, tiap-tiap hari baca kitab suci. Saudara akan berjumpa dengan Dia. Karena kitab suci berbicara tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah kemudian kenaikannya ke surga, itu memulai pemerintahannya Bapak Ibu. Pemerintahan saat itu dan pemerintahan untuk masa yang akan datang. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 22, bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, Dia telah naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan itu ditaklukkan kepada Yesus. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Amin. Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22, Allah telah mendudukkan Dia di sebelah kanannya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Wow, luar biasa. Dia pemerintah, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Sekalipun mungkin saat ini sepertinya Dia tidak memegang kendali, tetapi kita harus percaya Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau roh-roh jahat tampaknya menang hari-hari ini,
Kalau orang-orang durhaka tampaknya berjaya hari-hari ini, itu hanya sebentar saja. Mereka seperti orang yang ditempatkan di bukit-bukit yang licin. Satu waktu mereka akan tergelincir dan binasa untuk selama-lamanya. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang maha kuasa, yang memerintah alam semesta, dan yang mengatur hidup kita, menetapkan langkah-langkah hidup kita. Itu yang seharusnya membuat kita sujud menyembah Dia, bersuka cita dan memuliakan Dia. Amin Bapak Ibu. Kita senang toh kalau dekat sama pemerintah. Siapa yang enggak senang? Kalau punya, apalagi kalau kita dekat dengan bupati, wakil bupati, ya, dekat dengan sekda misalkan, ya wah senang sekali. Bangga kita karena kita punya akses ke pemerintahan. Kita bisa mendapatkan pertolongan untuk urusan-urusan administrasi. Karena Yesus pemerintah yang berkuasa. Kata orang-orang, kita punya orang dalam di surga, Saudara. Urusan-urusan kita pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti itu. Makanya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Kenaikan Yesus ke surga itu adalah saat dimulainya kita ini melayani Dia sebagai wakil-wakilnya di dunia ini. Amin. Bapak Ibu mau menjadi wakil Kristus? Mau menjadi duta Kristus? Kita adalah utusan-utusan Kristus. Kadang-kadang yang menjadi pertanyaan saya adalah, kok Yesus enggak ajak ya murid-muridnya ke surga saat itu ya? Kenapa mereka ditinggalkan di bumi? Ya karena Yesus punya misi untuk mereka. Yesus punya pekerjaan untuk mereka. Dan kalau kita membaca apa yang dikhotbahkan oleh Petrus pada hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2, kita melihat bahwa pekerjaan para murid adalah memberitakan Injil keselamatan. Memberitakan Yesus Kristus, mewartakan kabar pertobatan, pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kenapa Dia mengirimkan Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus diberikan supaya kita diberdayakan, dimampukan, diberi kuasa untuk menjadi wakil-wakilnya di atas muka bumi ini. Supaya melalui kehidupan kita Injil diberitakan, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saya yakin kalau kita benar-benar melakukan tugas kita sebagai duta-duta Kristus di dunia ini, mewakili Kristus, mewartakan berita pertobatan, mewartakan berita keselamatan di dalam Yesus, saya yakin ada harapan untuk jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Yesus itu kepingin melihat umat-umat pilihannya itu diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Orang-orang pilihannya itu diselamatkan melalui pelayanan kita memberitakan Dia. Tidak ada cara lain yang lebih menyenangkan Tuhan selain kita mewartakan kabar sukacita supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Inilah tugas kita sebenarnya Bapak Ibu. Tapi sekarang ini gereja lebih mendorong jemaatnya untuk setia, mengharapkan kesuksesan duniawi, mengharapkan keberhasilan duniawi, promosinya ikut Tuhan diberkati, semuanya baik-baik saja, bisnismu lancar, hidupmu akan menjadi sukses seperti apa yang akan engkau mau, tapi enggak pernah sama sekali mau mewartakan Injil, enggak pernah sama sekali mau memberitakan Yesus. Bapak Ibu, kerinduan Tuhan itu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang benar-benar terhilang loh ya. Bukan mindahin jemaat dari satu tempat ke tempat lain, bukan. Semua orang bisa melakukan itu karena gampang, diiming-imingi aja. Ayo kebaktian ke gerejaku. Setiap kebaktian 5 handphone diundi waktu pulang. Oh, rame kalau gitu. Mari hadirilah kebaktian KKR.
dilayani oleh pendeta Doni Herianto, door prize TV 50 in. Tapi kalau hadirlah kebaktian rohani, mempersiapkan kita menjadi wakil-wakil Allah, pemberita-pemberita Injil yang handal, sepi rek. Mau jadi wakil Allah? Saudara, kalau soal memberi berkat itu gampang. Bagi Yesus itu gampang. Tapi menjadikan kita militan untuk dia itu yang gak gampang. Dibutuhkan Roh Kudus. Amin. Makanya Yesus Yesus naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Supaya kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, menjadi wakil. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pentakosta itu adalah penggenapan dari janji yang mana Yesus mengatakan, lebih berguna bagiku pergi supaya aku mengutus penolong yang lain. Penolong itu sudah diutus Bapak Ibu Saudara sekalian, dan penolong itu sudah bersama-sama dengan kita sekarang. Dia ada di hati kita sekarang. Kalau kita berdoa 10 hari nanti bukan untuk menanti pencurahan lagi, enggak. Tetapi kita berdoa supaya kita menikmati Roh Kudus, menikmati persekutuan, menikmati hidup yang dipimpin oleh Dia. Amin. Menikmati sukacita bersama dengan Roh Kudus itu. Banyak orang yang mendukakan Roh Kudus. Banyak orang yang tidak menghargai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak menikmati kuasanya, padahal dia bersama-sama dengan kita. Dia telah diberikan kepada kita saat keselamatan kita, saat kita percaya kepadanya. Dan Roh Kudus diberikan supaya kita dapat menjadi wakil-wakilnya di atas muka bumi ini. Amin. Ya, ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, saya melihat dari kisah ini bahwa untuk dapat mewakili Kristus, untuk menjadi saksi bagi Dia, selain Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya, kita membaca di sini Yesus itu terangkat memberkati mereka. Yesus memberkati kemudian terangkat. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menjadi saksi-saksi Tuhan kalau kita enggak diberkati oleh Tuhan. Ingat, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Artinya seperti ini, dalam setiap pekerjaan kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita ini butuh berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu artinya bahwa hasil yang kita kerjakan itu jauh melampaui usaha kita. Berkat itu artinya bahwa hasil yang kita capai itu melampaui usaha kita. Seperti seperti Ishak. Ishak itu menabur pada masa paceklik, tetapi hasilnya 100 kali lipat. Itu berkat. Kita nggak akan bisa jadi saksi kalau Tuhan tidak memberkati kita. Maka mari kita mau menjadi seperti Yakub yang bergulat dengan Allah untuk meminta berkat, dan Yakub tidak melepaskan Allah sampai Dia memberkati kita. Apakah kita menginginkan berkat Tuhan? Setia berdoa, setia beribadah, minta berkat sampai berkatnya itu benar-benar kita nikmati, supaya usaha kita tidak sia-sia tetapi mendatangkan hasil yang luar biasa. Amin. Ya. Kemudian seorang wakil itu harus apa? Harus menyembah Tuhannya, penyembah-penyembah. Kita nggak akan bisa melayani dengan baik kalau pelayanan kita tidak didasari oleh penyembahan kita kepada Yesus. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menyembah Dia. Semua pelayanan yang dilakukan di luar penyembahan, bukan sebagai penyembahan, maka itu bukan pelayanan yang berdampak. Kita datang seperti sekarang ini sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Dan seorang yang menjadi wakil Allah, hidupnya harus ditandai dengan sukacita. Kita nggak akan bisa kuat bekerja kalau tidak dengan hati yang sukacita.
Semua pekerjaan, semua pelayanan yang kita lakukan dengan sukacita itu akan memberi kekuatan besar sama kita. Bapak Ibu, pekerjaan boleh berat, tetapi kalau ada sukacita dalam mengerjakannya, maka seberat apapun pekerjaan dapat kita lakukan. Tapi seringan apapun pekerjaan, kalau kita enggak sukacita, kita enggak bergembira, kita akan enggan melakukannya dan kita tidak akan sanggup melakukannya. Mari pagi ini kita mau menyembah Dia, amin. Mari tunjukkan sukacita kita. Mari kita memuliakan Dia, sebab Dia telah menyelamatkan jiwa kita. Dia telah memberkati kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Sama-sama kita berdiri.